Dielulukan sebagai pahlawan, pelaku UMKM kita kini justru merasa bak dikejar utang. Aturan pajak baru yang tidak realistis benar-benar membuat usaha kecil susah napas. Padahal, sektor inilah yang menjadi juru selamat. Dengan menyumbang hingga 61% PDB nasional pada 2025 lalu, senilai 9.500 triliun rupiah. Tak hanya itu, UMKM adalah penopang utama yang menyerap 97% angkatan kerja, menggerakkan lebih dari 64 juta unit usaha, dan menyumbang 15,7% ekspor nasional. Namun, alih-alih diberi insentif untuk naik kelas, ruang gerak mereka kini terancam dipersempit oleh kebijakan fiskal yang dinilai memberatkan. Gelombang kritik mencuat pasca terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 yang mengubah aturan pajak penghasilan atau PPh final UMKM. Kebijakan baru ini memicu polemik karena pengenaan pajak didasarkan pada besaran aset, bukan margin keuntungan. Padahal banyak UMKM yang memiliki aset besar, namun menghasilkan margin laba yang sangat tipis. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro, Esther Sriastuti menegaskan, beban pajak ini mengganggu arus kas dan modal kerja UMKM karena memotong laba ditahan untuk reinvestasi. Selain itu, biaya kepatuhan administrasi perpajakan yang rumit dinilai regresif dan tidak proporsional, sehingga merugikan usaha kecil yang terpaksa merogoh kocek lebih dalam hanya untuk menyewa konsultan pajak. Kritik senada datang dari pengamat ekonomi STIE YKP Yogyakarta, Aditya Heranurmoko. Ia menyoroti pembatasan fasilitas PPh final 0,5% yang kini hanya berlaku bagi wajib pajak perorangan, PT perorangan, dan koperasi. Menurutnya, aturan ini memukul pelaku usaha yang telah bertransformasi menjadi CV atau PT demi memenuhi legalitas dan akses pembiayaan perbankan. Pemerintah dinilai kurang riset dan berpotensi mematikan semangat UMKM untuk naik kelas. Jika dibandingkan dengan negara tetangga, Indonesia tertinggal dalam memberikan proteksi. Vietnam sukses mendongkrak kinerja UMKM lewat penurunan beban pajak badan. Sementara Singapura menerapkan tarif 0% bagi UMKM dan hanya 12% untuk korporasi. Pakar Ekonomi Universitas Wijaya Kusuma, R. Matri Haryani mengingatkan, tarif tinggi hingga 22% di Indonesia justru dapat merugikan negara akibat ambruknya kesehatan sektor UMKM. Bagi sektor sensitif dengan margin bersih tipis, seperti perdagangan eceran dan kuliner, kenaikan pajak ini menjadi hantaman telak. Muncul keresahan di lapangan akibat pola penagihan yang agresif, yang diibaratkan pelaku usaha seperti dikejar-kejar hutang dan memicu stres finansial. Kebijakan perpajakan idealnya menjaga keseimbangan antara penerimaan negara dan keberlangsungan usaha. Pemerintah dituntut memberikan ruang investasi dan pemupukan modal setidaknya hingga 10 tahun ke depan. Jangan sampai regulasi yang ada justru menciptakan disinsentif yang membuat pelaku usaha merasa lebih aman tetap menjadi usaha informal kecil daripada berkembang menjadi badan usaha formal yang mandiri.